Pranita dalam pelajaran IPA kelas 9 yang pada hari ini akan dipelajari tentang sistem perkembangbiakan pada hewan. Sistem perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu sistem perkembangbiakan hewan aseksual dan sistem perkembangbiakan hewan seksual. Sistem perkembangbiakan aseksual atau tak kawin pada hewan umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau hewan tak bertulang belakang atau avertebrata. Reproduksi aseksual artinya reproduksi yang terjadi tanpa didahului dengan peleburan dua sel kelamin yang berbeda jenisnya. Sedangkan sistem reproduksi secara seksual pada hewan melibatkan alat reproduksi, yaitu sel kelamin atau gamet jantan dan gamet betina, serta proses pembuahan atau fertilisasi. Perkembangbiakan seksual merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina, sehingga terjadi proses fertilisasi. Nah, proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot yang selanjutnya akan berkembang menjadi embrio dan embrio berkembang menjadi individu baru. Sistem perkembangbiakan hewan aseksual dibagi menjadi 5 macam, yaitu pembelahan biner, spora, pertunasan, fragmentasi, dan partenogenesis. Sedangkan sistem perkembangbiakan hewan seksual dibagi menjadi dua, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembelahan biner. Pembelahan biner adalah pembelahan yang terjadi pada makhluk hidup bersel satu, yaitu dari golongan Monera dan Protista. Nah, pada pembelahan biner ini dari satu individu membelah secara langsung menjadi dua sel anak. Pembelahan biner terdiri dari 5 jenis, yaitu pembelahan ortodoks, contohnya amuba, melintang, contohnya paramecium, membujur, contohnya euglena, miring, contohnya dinoflagellata, serta strobilasi, contohnya Taenia sp. Berikutnya kita berlanjut ke spora. Sporulasi atau pembentukan spora adalah proses pembelahan berganda atau pembelahan multiple yang menghasilkan spora. Misalnya Plasmodium penyebab malaria pada fase oosit. Berikutnya ada pertunasan atau budding, yaitu pembentukan tunas kecil yang serupa dengan induk. Tunas ini kemudian memisahkan diri dan menjadi individu baru. Contohnya pada hidra, ubur-ubur pada saat berbentuk polip, dan hewan dari golongan Porifera. Selain bereproduksi dengan tunas, Porifera juga dapat melakukan reproduksi secara seksual. Selanjutnya, fragmentasi. Fragmentasi yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Fragmentasi selalu diikuti dengan regenerasi, yaitu pembentukan kembali bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Contoh hewan yang bereproduksi dengan fragmentasi adalah planaria. Untuk selanjutnya ada partenogenesis. Partenogenesis yaitu perkembangbiakan di mana sel telur tanpa dibuahi dapat tumbuh menjadi individu baru. Misalnya pada lebah, semut, kutu daun, dan kutu air. Ovum lebah yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Nah, lebah jantan bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam kawanan lebah. Lebah jantan bersifat fertil atau tidak subur. Lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu.
Nah, lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan sel telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Selanjutnya kita ke sistem perkembangbiakan seksual pada hewan yang pertama, yaitu fertilisasi eksternal, yaitu penyatuan sperma dan ovum di luar tubuh hewan betina, yakni berlangsung dalam suatu media cair, misalnya air. Contohnya pada ikan, Pisces, dan amfibi, katak. Pembuahan eksternal dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe acak dan tipe sarang. Nah, pada tipe acak, proses pelepasan sel telur dan sperma dilakukan di sembarang tempat. Sedangkan pada tipe sarang, ada tempat tertentu untuk melepaskan sperma dan sel telur, sehingga peluang untuk terjadinya pembuahan menjadi lebih besar. Berikutnya fertilisasi internal. Fertilisasi internal adalah penyatuan sperma dan ovum yang terjadi di dalam tubuh betina. Hal ini dapat terjadi karena adanya peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Fertilisasi internal ini terjadi pada hewan yang hidup di darat atau terestrial, misalnya hewan dari kelompok reptil, contoh buaya, contoh penyu, kura-kura, kemudian kelompok aves, burung, dan kelompok mamalia. Alat reproduksi menghasilkan sel kelamin. Nah, sel kelamin jantan atau sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan sel kelamin betina dihasilkan oleh ovum atau sel telur. Ya. Perkembangan atau kelahiran embrio dapat terjadi melalui 3 cara, ya. Yang pertama yaitu ovivar atau bertelur, kemudian ada vivivar yaitu beranak, dan ovovivivar yaitu bertelur dan beranak. Ovivar atau bertelur ialah hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induknya. Embrio berkembang di dalam telur dan memperoleh sumber makanan dari cadangan makanan dalam telur tersebut. Contoh, ikan, burung, amfibia yaitu katak, dan lain sebagainya. Yang kedua ada vivivar. Vivivar yaitu beranak, ialah hewan yang melahirkan anaknya. Embrio berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari induknya dengan perantaraan plasenta, misalnya manusia dan hewan menyusui lainnya. Berikutnya ada ovovivivar, bertelur beranak, ialah hewan yang menghasilkan telur dan embrio yang berkembang dalam telur. Pembeda dengan ovivar adalah kelompok hewan ovovivivar tidak mengeluarkan telurnya dari dalam tubuh, jadi embrio tetap tumbuh di dalam telur, tetapi tetap berada di dalam tubuh induk. Saat menetas dan keluar dari tubuh induknya, tampak seperti melahirkan. Nah, contoh dari hewan ovovivivar ini ada ikan hiu, kadal, dan beberapa jenis ular. Berikutnya kita masuk ke siklus hidup hewan, di mana di sini dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ya. Untuk metamorfosis sempurna, ciri khas metamorfosis ini adalah adanya fase pupa atau kepompong. Siklus hidup dalam metamorfosis sempurna ini adalah telur kemudian menjadi larva kemudian menjadi pupa menjadi dewasa atau imago. Nah, contoh dari hewan ini adalah kupu-kupu, nyamuk, lebah, kumbang, dan katak. Selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, pada metamorfosis ini ciri khasnya pada salah satu tahap bentuk tubuh sama, tetapi ukurannya saja yang berbeda sehingga lebih sulit untuk diamati, ya. Salah satu perbedaan yang paling mudah diamati adalah pada saat nimpa, yaitu serangga yang baru menetas dan belum memiliki sayap. Siklusnya telur jadi nimfa jadi dewasa atau imago. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ini adalah belalang, kecoa, jangkrik, dan gangsir. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikianlah pembelajaran tentang sistem
perkembangbiakan pada hewan. Untuk minggu depan kita belajar materi baru yaitu tentang konsep pewarisan sifat. Akhirul kalam dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.